Bahkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh aroma wangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Kalau habis ini kita dikawinin gimana? Masa sih? Emangnya bisa secepat itu? Ya, siapa tahu aja. Ngayal apa lagi nih? Enggak, gear banget. Aku cuma lagi mikir, gimana ya reaksinya bule setelah tahu Fatan yang selama ini dibanggain sama dia adalah kamu. Dengar ya Ibu Lia. Saya tidak rela keponakan saya dapat anak ibu. Lebih baik saya nikahkan Fitri dengan Fatan. Bagus deh. Aku nggak akan nikah sama Fitri. Aku nggak tega, Bil. Aku nggak tega bohongin bule. Hebat. Kamu memang hebat, Rel. Terus gimana caranya supaya Fatan sama Fitri tuh gak jadi berjodohan, dan supaya mereka semua tuh ngerti? Iya, Bu. Permisi. Kayaknya bule udah terlanjur senang sama Fatan deh. Ngapain diputar lagi? Kan tinggal lu doang yang belum cerita. Ya siapa tahu kenal lo lagi. Kan gue udah. Lu takut ya ceritanya? Takut sama Muza? Ayo dong Tan, cerita. Siapa sih cinta pertama kamu? Kamu Mas. Kamu lah cinta pertama aku. Siapa lagi? Bohong banget sih kamu. Aku serius Tan. Ya ini juga udah serius. Gak mungkin kamu gak punya pacar sebelum aku. Waktu kamu masih tinggal di Singapura atau waktu kamu masih kuliah, masa sih kamu gak punya pacar? Ya biarin itu jadi rahasia aku aja lah. Curang banget sih. Tahu gitu aku gak mau ikut main tadi. Gak fair lu, Tan. Tadi lu yang ngotot ngajak main kayak beginian. Mus, ambil tali lagi, Mus. Buat apaan Al? Kita gantung dia kalau dia tetap gak mau cerita. Buset deh Al. Sadis banget loh. Oke. Gue ngaku nih. Gue cerita sekarang. Pas. Dulu waktu gue masih tinggal di Singapura, gue pernah suka sama cewek namanya Nessa. Hah? Kalem dong Mos. Baru juga mulai cerita. Kamu udah panik gitu. Katanya cuma permainan. Gak boleh cemburu dong. Ih, siapa yang cemburu? Terus? Semenjak pertama kali aku ketemu sama Nessa, aku langsung suka sama dia. Kayak kena magnet gitu. Yang namanya love at first sight kan emang susah dijabarin alasannya, ya kan? Tapi aku sempat shock juga
Waktu tahu ternyata dia tuh udah punya anak dan udah punya suami. Nessa itu menikah muda dan suaminya adalah seorang bisnismen. Karena kesibukan suaminya, dia jadi sering kesepian. Sama kayak aku yang nggak pernah dianggap sama orang tua aku. Ya, tahu sendiri, dua orang yang kesepian pasti akan klop kan kalau sama-sama sharing. Makanya aku jadi ngerasa punya teman. Begitu juga dia. Kita jadi sering ngabisin waktu bareng tanpa sepengetahuan suaminya. Tunggu. Waktu itu umur kamu berapa, Tan? Ya, sekitar 17 tahunan gitu deh, Mos. Seumuran anak SMA. 17 tahun dan kamu suka sama perempuan yang udah punya anak. Mos, biarin Tristan selesaiin ceritanya dulu dong. Sorry. Nessa itu care banget sama aku. Dia pasti tahu di saat aku lagi bete, saat aku lagi kesepian, saat aku lagi butuh teman, dia pasti nemenin aku. Wow, kayaknya kamu tuh terkesan banget ya sama cinta pertama kamu itu. Udahlah Mos, itu kan cuma masa lalu. Setiap orang punya masa lalu loh. Terus Tan? Ya terus ketahuan sama nyokap bokap. Akhirnya waktu kuliah aku dikirim ke United States. Semenjak itu aku gak pernah tahu lagi kabarin dia. Abis dari itu kamu gak pernah berhubungan sama sekali sama dia? Enggak. Kata orang tua aku gak boleh ganggu rumah tangga orang lain. Lega juga ya habis cerita sama kalian. Tapi Tan, kayaknya kamu tuh suka sama cewek yang jauh lebih tua dibanding kamu. Kenapa sih? Jangan-jangan kamu emang bener-bener Oedipus kompleks. Aduh, ternyata susah banget sih hidup jauh dari orang tua. Biasanya semuanya udah tersedia, sekarang apa-apa harus sendiri. Gimana nih? Mau masak buat Aldo tapi kompornya nggak nyala-nyala. Aduh, udah dimasakan Didi aja. Aduh, jangan hati-hati dong. Mama, habisnya udah ditungguin Mama. Papa kamu mana? Belum dijemput ya? Sekarang papaku nggak jemput aku lagi. Soalnya papaku udah kerja kantoran. Jadi papa kamu udah nggak jadi artis lagi ya? Masih sih, tapi sekali-sekali. Wah, papa kamu hebat. Kerjanya double-double gitu. Iya dong, papaku tuh paling hebat sedunia. Papa kamu nggak jadi banci lagi kan? Enggak. Jangan marah dong. Duluan ya. Wah, si Vina beruntung banget ya punya mama. Wina mana ya? Katanya mau kesini pas jam makan siang. Mas? Akhirnya kamu datang juga. Mai, Kamu nungguin siapa sih, Mas? aku nungguin kamu kok. Nungguin aku? Kita kan nggak janjian, Mas. Masa nungguin aku sih? Ya, memang kita nggak janjian sih. Aku cuma ngarep aja mudah-mudahan kamu datang sini tiba-tiba ngasih surprise ke aku kayak waktu itu. Kamu sendirian aja, Mai? Nggak sama siapa-siapa? Kamu nyindir, Mas. Udah dong, nggak usah mulai deh. Siapa yang nyindir sih, Mai? Wina, kok di sini? Iya, aku kesini mau makan siang. Ini kafe kamu kan, Mai? Makanan di sini enak.
Makasih ya. Ya udah, duduk. Mau makan apa? Ya. Aduh, ngomel-ngomelin ntar aja ya. Kalau enggak, SMS aja deh, ntar gue baca. Kenapa sih hidup gue kayak gini mulu? Ngomel-ngomelin orang mulu. Jam berapa nih? Udah, si Yuga. Halo? Mah? Yuga udah pulang belum, Mah? Hah? Naik apa? Naik ojek? Tapi selamat kan, Mah? Alhamdulillah. Tolong dijagain ya, Mah. Hati-hati. Soalnya sekarang banyak banget penculikan anak. Iya. Makasih, Mah. Aduh, pakai mati lagi lampunya. Gimana ya? Kalau kayak gini kan gelap. Halo, Assalamualaikum Kayla. Lampu kamarnya mati. Bukannya masih baru? Ya aku juga nggak tahu. Dinyalain nggak bisa-bisa dari tadi. Duh, gimana nih Lagian kamu sore-sore begini ngapain di kamar? Ya tapi aku pengen baca sambil tidur-tiduran. Kan bisa di sofa depan Kayla. Ya udah dulu ya sayang ya. Aku lagi deadline ya. Dah. Aduh, kok airnya nggak keluar sih? Apa lagi sih nih? Kalau kayak gini caranya sih nggak bisa mandi. Kenapa lagi Kayla? Keran airnya tuh nggak mau nyala, airnya nggak mau keluar. Listriknya udah dicolokin belum? Listrik apaan? Ya listrik buat nyalain pompanya sayang. Hah? Di mana? Ya kayak nggak ada deh. Aduh Kayla, masa kamu nggak tahu sih, itu kan rumah kita. Ya ampun aku tuh nanya, kok malah tanya balik sih? Ada di depan dapur Kayla. Ya udah sekarang kamu nyalain dulu biar airnya bisa keluar ya. Di mana Kayla, nanti kamu telepon aku lagi aja ya. Aku lagi sibuk nih. Pikiran aku buyar gara-gara kamu. Apalagi Kayla? Kalau nggak ada air aku tuh nggak bisa mandi. Nggak usah mandi juga kamu tetap cantik kok sayang ya. Udah dulu ya. Tunggu. Tadi aku masak air kompornya nggak nyala juga. Ya ampun Kayla, ya iyalah nggak bisa nyala. Tabung gasnya juga belum dipasang. Kamu bisa nggak masangnya? Nggak bisa. Fit, nanti kalau kalian sudah menikah, kita pulang saja ya ke Wonogiri. Wonogiri? Memangnya kenapa? Gimana ya Bu ya? Warung itu kan milik Pak Ustadz. Kita kan tidak bisa selamanya mengandalkan hal itu. Bule, ngapain sih kita pindah ke desa lagi? Sawah kita aja udah dijual. Nanti kalau ke sana Fatan kerja apa? Sawah memang kita sudah tidak punya. Tapi kan kita masih punya rumah. Rumah itu bisa kita jual, kita beli lagi yang lebih kecil, yang pas buat hidup kita bertiga. Terus sisa uangnya, kita bisa beli lagi sawah. Parah nih. Pikiran bule udah sampai ke sana. Bule itu tidak tahan hidup di Jakarta. Apa-apa serba mahal. Bule, berarti kalau kita pindah ke sana, ijazah kuliah aku mau dikemanain? Nggak kepake dong. Fit, di kampung kan juga butuh ilmu. Kamu bisa nyalurin ilmu kamu di sana, kamu bisa nyumbangin ilmu kamu di sana. Gimana toh kamu? Kamu bisa jadi guru? Aku ini kan kuliahnya jurusan sekretaris. Ya aku pengennya jadi sekretaris. Lah kok bingung banget toh? Kamu juga bisa jadi sekretaris di kelurahan? Sekretaris kelurahan?
Kenapa? Kamu gengsi karena kamu dulu pernah jadi sekretaris di kantor papanya Farel. Iya. Wah, susah nih, makin gak nyambung. Gara-gara permainan tadi, kok gue jadi inget sama Nesa ya? Nesa, nanti saat kamu mau terima cinta aku, kamu balikin musik box ini ke aku ya. Gimana Nesa sekarang ya? Kayak apa dia sekarang? Aduh, nonton apa aja nggak konsen. Gara-gara tadi sih. Nesa tuh emang orangnya kayak gimana? Kayaknya Tristan kok terkesan banget sama dia. Kok jadi penasaran gini sih? Iya sih. Yang namanya cinta pertama kan susah dilupain. Buruan juga. Iya, Pak. Ada sakit. Kenapa, Nak? Kenapa? Aduh, Pak. Udah betul sakit. Papa sih bikin panik aja. Maaf, Nak. Udah. Jamak. Papa waktu kecil 7 kali kejepit, nggak kenapa-napa. Tuh, ribet banget sih, nggak ada kayak sama Aldo ngurusin dia anak berdua. Oh, nggak ke kantor? Kok belum siap-siap? Ya ke kantor lah, tapi pasti telat. Kan ngurus kalian dulu, mandi aja harus satu-satu. Ntar ya, Papa ambilin makan. Makan ya. Nina, makan yang bener ya. Abang nggak mandi? Biarin aja. Lagian gak ada bedanya. Mandi gak mandi, Papa kan tetap ganteng. Ih, jorok. Habis gak ada waktunya, ntar gak sempet lagi. Udah, ke sepatu dulu biar cepet. Raden, kasihan sama papaku. Dia ngurus kita, tapi dia sendirinya nggak keutus. Iya, kasihan. Kamu mau nggak cari istri buat papaku? Mau, tapi istri itu apaan sih, Kak? Istri itu perempuan yang bakal jadi mamaku. Tapi siapa ya? Nggak mau kalau yang kayak Tante Farah ngirimin. Gimana kalau yang kayak Tante Nabila? Iya, Tante Nabila itu cantik banget. Jadi kamu setuju, Den? Pasti dulu. Buruan. Makan jangan emut dong, gimana sih? Bah, kok pakai sepatu cepat amat? Iya dong, Papa. Hah? Pak, sepatu Papa tukar. Buset, kok lain gini? Hancur deh hidup gue kalau nggak ada yang bantuin nih, aduh. Saya akan mengirim kalian berdua ke Singapura untuk meeting sama mereka. Berapa lama, Pi? Sampai urusannya selesai dong, Do. Paling ya 2-3 hari gitu. Kenapa? Kamu nggak tega tinggalin Kela sendirian di rumah? Iya, Pi. Ngidupin air aja dia nggak bisa. Manja sekali dia ya. Tapi bukan karena itu aja, Pi. Dia kan lagi hamil besar. Sebenarnya saya nggak tega kalau harus ninggalin dia sendirian.
Itu gampang dong. Suruh aja Kayla tinggal di rumah papi selama kamu di Singapura. Mami pasti senang. Bisa kan? Kamu? Bisa kan, Tan? Ah, bisa Om. Halo, selamat siang. Hello, may I speak to Mr. Tristan? Who is speaking? Mr. Tristannya ada apa enggak? No, he is meeting outside. Who is speaking? Aneh banget sih. Ditanya dari siapa malah ditutup. Tan, tadi ada cewek yang nanyain kamu. Tapi waktu aku tanya dari siapa malah ditutup. Aneh banget deh. Siapa ya? Perasaan aku hari ini nggak ada janji sama klien cewek deh. Aku mau pergi ke Singapura sama Aldo. Tadi aku disuruh sama Pak Utama, katanya di sana ada meeting. Ya, sekitar 2-3 hari lah. Ya, aku kesepian dong. Ya, kalau kamu mau, kamu ikut aja sama aku ke sana. Jadi kalau udah selesai meeting, kita bisa jalan-jalan deh. Ya nggak mungkin lah, Tan. Aku bisa diomelin Pak Utama. Kerjaan lagi overload gini. Ya, kalau aku kangen nanti gimana? Siapa tahu aja kamu ketemu Nesa di sana. Ya, jawabnya gitu banget sih. Itu kan cerita lama, Mos. Lagian sekarang aku juga udah nggak tahu dia tinggal di mana. Mungkin dia udah nggak di sana. Kalau masih di sana? Udah, jadi ngomongin dia sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuga, Nadine, kalian nama siapa? Mana Papa Yug? Aku cuma berdua aja sama Nadine. Papa lagi kerja. Astagfirullah. Kalian berani banget sih. Rumah kalian kan jauh dari sini. Tadi pamit nggak sama orang rumah? Udah pamit sama Eyang. Pamitnya sih mau ke rumahnya tetangga. Kok kalian bohong sih? Kasian kan mereka pasti nyariin. Nanti kirain mereka kalian hilang lagi. Tante telepon ke rumah ya. Jangan Tante. Kita cuma sebentar kok di sini. Ya udah deh. Yuk masuk. Aku sama Nadine kadang-kadang kalau ngeliat Papa suka sedih, Tante. Sedih kenapa? Emangnya Papa kamu sakit? Enggak. Setiap hari Papa aku ngurus aku terus. Sampai dirinya sendiri nggak keurus. Sampai mukanya pucat lagi. Kalau pakai baju suka kebalik. Terus kalau pakai sepatu suka ketukar. Maksudnya stres? Ya gitulah Tante. Aduh ya ampun, kok kalian berdua pada nangis sih? Aku kasihan aja sama Papa. Seharusnya ada yang ngurus dia. Dia tuh orangnya baik, sabar, terus lucu lagi. Pokoknya dia orang hebat sedunia deh. Iya, Tante juga tahu itu kok. Beneran Tante. Tante tahu kan kalau Papa aku paling hebat sedunia. Jadi gimana Tante? Gimana apanya? Bu, saya mau ngomong sesuatu sama Ibu. Boleh? Soal apa? Soal perjodohan saya sama Fitri, Bu. Kenapa? Keberatan?
Bu, saya tetap nggak bisa menikah sama Fitri. Kenapa? Fitri mencintai orang lain, Bu. Dia mencintai Farel, dan saya bukan Farel. Kenapa sih kamu ngomong begini? Disuruh Fitri? Enggak, Bu. Fitri menerima keputusan dari Ibu. Karena dia sayang dan sangat menghormati Ibu. Tapi saya nggak bisa memaksa cinta orang lain, Bu. Dan saya yakin Fitri akan bahagia kalau menikah dengan orang yang dicintainya. Kamu memang anak baik, Fatan. Seandainya saja kamu itu Farel. Seandainya saya Farel, apa Ibu bisa menerimanya? Mungkin. Pak, gimana Pak? Ada? Gak ada, Mah. Di rumah Bu Lili gak ada. Di rumah Pak Dedi juga gak ada. Aduh, mereka kemana, Pak? Mama udah telepon ke teman-temannya, tapi katanya Yuga sama Nadine nggak kesana. Sekarang Mama telepon Norman, buruan. Aduh, nggak deh, nanti Norman pasti ngamuk. Dia udah pesen sama Mama suruh jagain mereka. Kan sekarang banyak penculikan, tapi sekarang mereka nggak ada, Pak. Mama jangan nangis dong, Papa panik nih. Ntar Mama migran lagi ya. Kalau mereka diculik gimana, Pak? Terus mereka diapa-apain? Gimana, Pak? Yuga aja juga sih. Kayak bapaknya, bengal. Aduh. Nih. Surat tanda terimanya. Aduh, dengkul. Terus surat kontrak klien udah semua kan? Nggak ada yang hilang lagi kan? Udah, emang gue bego-bego amat apa? Sebentar, Pak. Rumah. Halo? Apa? Yuga sama Nadine hilang. Gimana sih? Udah cari kemana aja? Aduh, hilang lagi tuh anakku. Iya, saya pulang sekarang. Surat kontraknya? Lebih pentingan anak gue daripada surat kontrak. Tapi mas, tolong anterin ke alamat itu ya. Pelan-pelan aja ya bang. Baik, Non. Dadah Tante Nabila, dadah Mbak Fitri. Hewan jalan. Maafin Mama, Norman. Mama nggak bisa jagain mereka. Padahal baru ditinggal masak sebentar. Mereka udah nggak ada. Mama gimana sih? Papa nih juga. Masa suruh jaga anak kecil dua aja sampai hilang gitu. Aku udah sering bilang jangan dibiarin main di luar. Diculik gitu. Ntar kalau misalnya penculiknya minta tebusan ratusan juta gimana? Boro-boro gue punya duit, ngelihatnya juga nggak pernah. Ya udah, sekarang kita lapor polisi, Man. Cepat. Tahu nih, malah ngomel. Assalamualaikum. Kok naik ojek? Juga, Nadine. Dari mana sih? Yuga, lain kali kalau pergi bilang dong. Jangan kayak gini, bikin semua orang jadi stres. Maafin juga ya, Pak. Eyang, tadi juga ketemu Tante Nabila. Ketemu Tante Nabila? Ke wartegnya? Ngapain? Itu kan jauh. Aku sama Nadine kepengen Pengen apa? pengen nyari. Kita berdua kepengen beliin Papa semur jengkol.
semur jengkol. Ya, Yang. Papa kan suka banget semur jengkol bikinan Tante Nabila. Ya Allah, Nak. Papa jadi terharu deh. Kamu baik banget sih sama Papa. Sampai bela-belain gitu. Tapi lain kali nggak usah, Nak. Demi semur jengkol, masa belinya jauh-jauh banget, ya? Semur jengkolnya mana? Norman, kamu tuh memang bukannya senang anak kembali selamat, malah nyari semur jengkol. Tuh, dapur banyak. Enak gimana dong? Nih. Fat, Fitri, Bule sama Nabila pulang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fit, gimana nih? Bule udah berharap banyak sama aku. Dan tadi dia udah ngomong sama aku, seandainya aja aku ini Farel. Aku tahu Rel, semua ini mesti harus diakhiri. Tapi kita masih pakai cara halus ya. Pakai cara gimana lagi, Fit? Satu-satunya cara, ya kita harus bongkar sandiwara kita ini. Enggak, Rel. Aku nggak berani. Aku takut. Fit, kamu kan nggak sendirian. Tenang aja, ada aku. Tapi Rel, kamu tahu sendiri kan, bule aku tuh kayak apa kalau udah dikecewain sama orang. Semua hal ada resikonya, Fit. Dan kita harus berani ngambil resiko itu. Kadang-kadang kita takut banget sama suatu hal itu. Padahal, kalau aja kita berani ngambil resiko itu, siapa tahu bule reaksinya bisa di luar dugaan kan? Maksud kamu? Siapa tahu aja bule bisa menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Mana mungkin kayak gitu, Rel. Kita harus mencobanya. Kalau kita nggak coba, mana bisa kita tahu? Gimana? Gak bisa. Pokoknya semua ini gak boleh terlalu dipaksakan. Kita masih pelan-pelan. Ya, jangan dibongkar semuanya. Dibongkarnya satu-satu aja. Terserah kamu lah. Tapi kalau masalahnya makin rumit, jangan salahin aku ya. Kok gitu sih, Rel? Malah aku sekarang yang disalahin. Ini semua kan gara-gara kamu. Kamu yang memulai semua sandiwara ini. Kamu pura-pura jadi Fatan lah. Kita udah dapat banyak masalah. Ya, jadi mendingan kita terima aja keadaan ini, Fitri. Tapi kamu janji ya sama aku, Rel. Kamu ngomong sama bulenya masih hati-hati. Jangan sampai semua rencana kita jadi berantakan. Iya, aku janji. Aku akan ngomong pelan-pelan sama bule ya. Ngomong apa, Fat? Bule, kok balik lagi? Mau kena bule ketinggalan. Kamu tadi mau ngomong apa, Fat? Oh, itu bule besok mau ngomong itu sayurannya. Sayurannya apa aja yang mau dibeli? Maaf ya sayang ya, besok aku nggak bisa nganterin kamu ke bandara. Tapi makasih banget ya tadi kuncinya. Besok pulang dari kantor, aku mampir deh buat beres-beres. Iya, nggak apa-apa kok. Daripada rumahnya berantakan ditinggal sama penghuninya 3 hari. Ya udah, mau tidur ya sayang ya. Dah. Tristan pergi 3 hari. Pasti bete banget tuh di kantor. Mudah-mudahan urusannya cepat selesai. Jadi dia bisa cepat pulang. Belum pada tidur kok. Udah jam 10 malam nih. Besok kalau susah dibangunin gimana? Papa guyur ya pakai air. Sebenarnya ini papa tiri apa papa kandung sih? Abis itu papa udah capek kalau bangunin kamu. Masa bangunin anak sendiri mesti berantem dulu? Besok kalau telat gimana?
Ayo lo, tadi marahin lagi sama gurunya. Ayo tidur. Coba kalau juga punya mama. Iya, pasti enak ya kak? Iya, enak banget. Setiap kalau kita bobo, pasti ada yang dongeng. Pagi-pagi ada yang bikin sarapan. Iya, nah kalau kita pulang sekolah, pasti ada yang jemput kita. Jadi pada kayak deklamasi gitu. Kompak lagi nih anak dua. Ah, udah tidur. Ah, besok bangun pagi juga. Papa juga udah ngantuk. Besok papa kerja pagi. Tidur. Pak, sebenarnya tuh kita nyariin istri buat papa. Cariin istri buat papa. Tante Nabila itu kasihan ya Pak. Tadi Tante Nabila cerita, Tante Nabila kesepian. Kesepian kenapa? Iya, dia nggak ada temennya Pak. Papa mau kan nemenin dia. Dia tuh butuh orang yang lucu. Nah, Papa kan lucu. Cuman Papa yang bisa menghibur dia. Iya Om, Tante Nabila itu cantik dan baik. Iya kan Kak? Ah, oke. Ngomong apaan sih? Udah pada tidur. Pak, Papa sering-seringan dong ke sana, ke tempatnya Tante Nabila. Apa Papa nggak kangen sama semut jengkolnya? Ogah. Ah, udah pada tidur kenapa sih? Ngoceh mulu. Pada nangis lagi. Gimana sih? Di mana-mana juga biasanya bapak yang maksa anaknya buat kawin. Malah terbalik, anaknya maksa bapaknya kawin. Ah, udah, pada ngaco. Tidur ah. Pak, please dong Pak. Demi juga sama Nadine. Ah, bodoh ah. Norman, kamu apain? Yuga sama Nadine sampai nangis begitu malam-malam. Mereka minta apa sih, Man? Kamu juga sih? Kenapa nggak diikutin? Yang penting mereka nggak rewel. Ini lagi nih lebih bangkotan. Penting banget bacotnya. Ma, kalau cuma minta makan, dari tadi udah dikasih nih anak dua. Emangnya mereka minta apa? Minta aku ngawinin Nabila. Hah? Bram, tadi di bandara Alif nangis nggak ditinggal Maya? Enggak kok, Mi. Alif kan sudah biasa ditinggal sama Maya. Memangnya sih Maya mau berapa lama sih di Solo? Cuma 2 hari kok, Pi. Dari kantornya Maya berapa orang sih, Bram? Cuma berdua sama bosnya, Mi. Sama bosnya. Alvin ya? Iya. Nih, kenapa sih kok Mami kaget gitu? Nggak apa-apa kok, Pi. Mami kok panik? Aneh. Jangan-jangan dia juga sebenarnya tahu soal perselingkuhan Maya sama Alvin. Kok Bram itu nyantai aja sih tahu istrinya keluar kota bareng lelaki lain? Apa jangan-jangan dia nggak tahu kalau Maya punya hubungan khusus sama Alvin? Nih, kenapa? Nggak apa-apa. Lucu juga tuh anak berdua ya. Pulang naik ojek. Padahal rumahnya kan lumayan jauh ya. Tahu tuh, lucu banget anak-anak itu. Kayaknya mereka kangen banget sama kamu, Fit. Kangen sama aku? Nggak kebalik. Kan mereka ngobrolnya sama kamu. Mereka itu sayang banget sama kamu, Bil. Aku juga sayang kok sama mereka. Yuga sama Nadine itu anak-anak yang manis. Kamu kenapa, Fit? Kayaknya kamu mau dijodohin sama Mas Norman deh, Bil. Apa? Ya ampun, Fit. Jangan ngaco deh. Kamu kenapa kepikiran kayak gitu? Kemarin itu Yuga di depannya Bila muji-muji papanya terus. Terus Yuga kayaknya sengaja bilang ke Bila
kalau papanya itu sekarang kesepian. Ya, kayaknya juga berharap banget kalau Nabila itu bisa segera jadi ibunya. Mas Norman itu emang orang yang konyol, selengean. Tapi sebenarnya orangnya baik banget loh. Udah deh, kalian berdua sih ngomong apa? Terus, kalian sendiri gimana? Apa rencana ke depannya? Itu dia, Bill. Fitri belum berani ngaku ke bulenya kalau aku ini Farel. Aku belum siap, Bill. Tunggu aja waktu yang tepat. Sampai kapan? Tuh, Fit, dengar. Emang kamu akan tunggu bule akan tahu dengan sendirinya kalau aku ini Farel? Bete deh makan siang sendirian. Halo sayang, kamu kok bisa telepon aku sih? Lagi break ya meetingnya? Iya, aku kesepian nih. Nggak ada kamu, Aldo juga nggak ada. Iya, aku nggak lupa makan kok. Kenapa? Oh, nanti malam kamu pergi sama keluarga kamu. Ya udah, salam buat semuanya ya. Oke, take care sayang. Bye. Makan di kantin aja deh. Halo, selamat siang. Siang. Tristannya ada? Tristannya lagi tugas keluar. Dari mana? Oke, terima kasih. Ini kan suara cewek yang waktu itu telepon. Aneh banget sih. Siapa ya? Aku kok jadi penasaran gini. 2 kali nelfon, tapi nggak mau nyebutin siapa namanya. Waduh, Bapak tumben Pak, seneng banget Pak. Padahal lagi tinggal Bu Maya keluar kota. Ya boleh dong kita menikmati kebebasan. Maksudnya Pak? Siang Mas. Halo Wina. Oh, jadi ini kebebasannya Pak. Maaf Pak, saya ke belakang dulu. Mas, Maya sedang pergi ya ke Solo sama Pak Alvin. Saya tahu kok Win. Mas tahu, tapi kok santai aja ya? Yang penting kan kamu ada di sini. Ngeri juga ya tinggal sendirian. Mana si Pak Min belum jemput lagi? Lagi jemput papi kali ya? Ya udah deh. Aduh, kok perut aku mulus kayak gini sih? Aduh. Halo? Halo, Ma. Mama tolongin aku. Kamu kenapa? Perut aku sakit banget, Ma. Aku nggak tahu, mungkin kontraksi. Kamu bilang kamu mau ke rumah mami kamu selama Aldo nggak ada. Aku lagi nungguin Pak Amin tapi belum datang-datang. Dia lagi nyemput Pak Amin, Ma, tolongin aku, Ma. Aduh. Kamu tiduran dulu ya. Nanti Mama sama Papa jemput kamu ke sana ya. Aduh, sakit.